wabarakatuh. Kita doa dulu sebelum memulai pelajaran. Siapa yang kan? Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Oke, kita breaking dulu sebentar. Breaking yang pertama, tepuk pagi, siang, malam. Pagi tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam tidak usah. Pagi, pagi, siang, 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 pagi, siang, pagi, malam. Nanti kan sudah bagus. Yo, 1 kali lagi. Kalau ada yang salah berarti aman. Kalian berarti sampai siang ini masih bagus. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, 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 siang, pagi, pagi, malam. Berarti kalian masih bagus. Masih pikirannya masih segar, walaupun sudah siap, sudah capek olahraga, sudah capek main. Kedua, kita hitung dari 1 sampai 30. Sampai siswa terakhir. Tapi ketika di angka ganjil, contoh, kalau salah ambil kata ganjilnya 3, lipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, seterusnya. Di angka itu kalian harus tepuk. Coba, contoh 1, 2, 1, berapa? 4, 5, 6, 6 tepuk. Itu 3 tepuk, 6 tepuk, 9 tepuk sampai. Ya, kita coba.
Kita mulai. 1, 2. Go. Lagi. 1, 2, 4. Jaga po. Go. 7. Tampo. Gak usah kata-kata 9. Langsung tepuk. Tidak ada kata-kata angka. Tapi kalian ganti dengan Satu. yo. Yang lain nggak usah, yang belum gilirannya nggak usah. Yo. 1, 2, 4. 18 itu. Berarti yang tadi tepuk pagi siang malam masih bagus. Dilanjut ke SPD yang kedua, kosan. Padahal perintahnya kelipatan 3. Nah, kita masuk ke materi. Kita sudah mempelajari di minggu sebelumnya tentang berpikir komputasional. Sekarang kita masuk ke modul 3, konsep dasar kecerdasan artifisial. Artificial intelligence. Pertanyaan dulu, pernah nggak sih HP kamu tebal lagu kesukaanmu? Atau pernah kalian mobil bisa jalan sendiri? Ada loh. Mobil bisa jalan sendiri ada. Itu semua contoh penggunaan kecerdasan artifisial. Itu contoh penggunaannya. Tujuan menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial, menyebutkan ciri-ciri kecerdasan artifisial, membedakan mesin cerdas dan non cerdas, yang terakhir menunjukkan contoh kecerdasan artifisial di sekitar kita. Baik, intinya kemampuan untuk merubah komputer biasa menjadi komputer yang makin pintar. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari yang cerdas menjadi lebih cerdas. Gitu. Dari yang biasa menjadi lebih pintar. Gitu. Ciri-cirinya belajar dari data. Semua yang dipakai di teknologi itu dimulai dari data. Datanya dikumpulkan, dimulai lagi di apa namanya? Kalau istilahnya di apa ya? Dirinci lagi. Saja dari data. Yang kedua, memakai algoritma. Bisa beradaptasi, mengenali pola dan mengambil keputusan. Kalau yang belajar dari data itu kayak YouTube. Kalau kalian sering lihat YouTube, apa yang kalian cari? Pertama, contoh. Kalian ingin mendengarkan video musik. Nanti ketika kalian sudah menutup YouTube, menutup aplikasi YouTube, bukan lagi yang keluar musik terus.
Contohnya itu. Kalau yang algoritma aplikasi kayak pola bisa beradaptasi seperti Google Map. Siapa yang sering pakai Google Map? Mana? Kalau hanya sekitar situ bondo, tidak cukup. Contoh, Masuk kan pernah ke Bali 2 kali. Ke tempatnya dulu, Pak Maison tempati atau dengan Maison jalani. Maison pakai Google Map. Daerahnya hanya jarak 10 meter, 100 meter. Maison langsung belok. Padahal lokasi masih 100 meter. Salah. Maison berjalan sudah benar. Maison ulangi lagi, Google Map sudah tanpa belok, langsung lurus ke tujuan. Kalau pernah salah pakai Google Map, selanjutnya benar. Kenali pola dan ambil keputusan. Contoh ketika buka HP sudah tahu kalau polanya benar, berarti HP-nya kebuka. Kalau salah, berarti coba lagi. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contoh mesin cerdas bisa belajar, bisa ngambil keputusan tanpa bantuan orang. Contoh seperti tadi, ketika buka HP sudah bisa memutuskan, oh ini sandinya benar, ini sandinya salah. Contoh yang lain, Google Assistant, terus robot penyapu. Itu contoh yang lain. Kalau cerdas, kalkulator dan remote TV. Kenapa? Karena masih pakai tenaga manusia. Harus. Terus non cerdas. Sampai sini paham? Tapi kalau disuruh berdasarkan yang lain bisa? Soal yang tadi kalian berdekatan dengan teknologi. Masa tidak bisa? Macam-macam kecerdasan artifisial. Pertama, NLP, membuat komputer paham bahasa. Contohnya Google Assistant. Di HP kan ada, kalau buka Chrome atau buka web, mesti ada gambar mikrofon. Kalian bisa pakai suara. Itu contohnya. Speech recognition, mengerti suara. Kayak tadi. Contoh yang lain, pakai Siri. Terus image recognition, mengenal wajah. Yang terakhir, kecerdasan artifisial generatif, membuat gambar, musik, cerita, novel, apapun itu, naskah. Contoh pemakaiannya ChatGPT, Mini, dan lain-lain. Kesimpulannya, kecerdasan AI bisa merubah dunia semakin bagus. Tapi belum tentu juga bisa semuanya dikerjakan menggunakan AI. Ada batasannya. Jadi paham? Saya kasih fakta sedikit. Sepinter-pinternya orang, siapapun itu masih menggunakan 5% fungsi otak. Semua hanya memakai 5%.
baru 5%. Sepinter-pinternya orang baru pakai 5%. Apalagi dipakai semua, berarti luar biasa. Kita hanya pakai 5 itu sudah pintar. Apalagi pakai lebih dari 5. Itu perbedaannya. Kalau kecerdasan AI itu udah punya perasaan, ya kan? Udah punya perasaan. AI itu belajar dari data. Data yang sudah terkumpul itu belajar dari situ. Menarik kesimpulan dari data itu. Kalau kita sebagai manusia, kita belajar dari diri sendiri, bisa beradaptasi. Kalau AI belajar dari data, kita belajar beradaptasi. Itu. Di sini paham? Paham? Jangan kalah sama AI. Jangan tergantung sama AI. Kita lebih mampu daripadanya, tapi kita hanya kalah dalam memberikan data, pengolahan data. Kalau AI pengolahan datanya cepat, kalau kita lambat. Tugas diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian pasangkan sesuai dengan deskripsinya. Langsung ke 1 apa, 2 apa. Oke? Untuk kasih waktu 5 menit. Dan dimulai dari sekarang. Langsung dosa ditulis lagi. 1A, 2B. Apa kan? Dan tidak terlalu lama. Gak usah. Usah. Kalian tidak menentukan.
Gak usah ditulis deskripsinya, langsung 2C 4A 5B beda telepon. Satu menit lagi. Yang lain mendengarkan sambil diperiksa. Ayo, yang lain diam dulu. Yang lain diam dulu. Kelompok tinggal. Yang keras saja. Suaranya yang keras. Suaranya yang keras siapa? Pelan. 1 E 2 C 3 berapa? 3 3D 4 B 5A. Ada yang lain? Ya. Dari rumah nih. Berapa? 1B 2E 3A 4C 5D. Kelompok yang sini 1A 2E 3D 4B 5C. Yang sana A 2E 3 D 4 B C. Kita bahas satu-satu. Kecerdasan artifisial. Ada E, ada B, ada A. Yang mana yang benar?
kecerdasan artifisial yang C. C. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat oleh mesin komputer. Nomor 2, kecerdasan adalah E. Benar. E. Kemampuan untuk belajar dan berpikir otomatis. Jawabannya D. Contohnya bel otomatis. Itu bukan orang yang tiap jam pencet ini, enggak. Itu jalan sendiri menurut jamnya. Nomor 4, data adalah B. Informasi yang digunakan AI untuk belajar. Tadi kan sudah dijelaskan, AI itu belajar dari data. Nomor A. Dapat melakukan tugas tertentu. Sampai nomor 3, ada yang bisa menyebutkan? Ada? Oh, bisa. Oke. Dan nomor coba kan kesimpulannya, kalian harus belajar kecerdasan artifisial, tapi jangan sampai kalian kalah sama kecerdasan artifisial, karena artifisial itu berasal dari data yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Oke? Kita ketemu di modul selanjutnya, atau di minggu selanjutnya, atau di bulan selanjutnya. Dari mana?